Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Indatul Khairat dari HK3 Putri. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka yang menggunakan peralatan tali dan tongkat yang dirangkai menjadi suatu model ataupun objek. Seperti adapun manfaat pioneering yaitu yang pertama, memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama antara peserta. Dan yang kedua, dapat diterapkan dalam saat-saat genting dan P3K seperti tandu. Dan yang ketiga adalah dapat mengasah kreativitas peserta dalam merancang suatu objek sebenarnya. Di sini saya akan memberikan contoh yaitu simpul kembar. Simpul kembar ini berguna untuk menyambungkan dua utas tali yang sama besarnya dalam keadaan licin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Baiklah, dalam video ini saya akan memperagakan cara penggunaan smapor. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmawati Saudi dari DK 4 Putri. Saya akan membawakan materi tentang tata cara pemakaian seragam pramuka. Nah, seragam pramuka ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 174 Tahun 2012 tentang petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota Gerakan Pramuka. Nah, pakaian pramuka ini merupakan simbol bagi anggota Gerakan Pramuka yang mana bentuk, warna, dan tata cara pemakaiannya diatur oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Warna pakaian seragam pramuka ini merupakan warna coklat muda dan coklat tua karena warna tersebut merupakan warna yang paling banyak digunakan oleh para pejuang ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pakaian seragam pramuka terdiri dari tutup kepala, baju pramuka, rok atau celana, setangan leher, ikat pinggang, kaos kaki, dan tanda pengenal. Tujuan pemakaian seragam pramuka ini agar yang memakainya berakhlak sesuai dengan satya dan dharma pramuka, berjiwa korsa, dan juga disiplin. Jenis-jenis pakaian seragam pramuka yaitu yang pertama seragam pramuka harian, kedua seragam pramuka kegiatan, ketiga seragam pramuka upacara, dan yang ketiga seragam pramuka tambahan. Nah, untuk yang pakaian seragam harian merupakan pakaian yang digunakan oleh anggota pramuka pada waktu mengikuti kegiatan kepramukaan harian dan juga bisa digunakan untuk upacara. Kemudian, pakaian seragam kegiatan merupakan pakaian yang digunakan ketika berkegiatan seperti misalnya gotong royong, kemudian kegiatan kerja bakti, berkemah, dan kegiatan lainnya. Kemudian seragam upacara yang merupakan seragam yang dikenakan oleh anggota dewasa Gerakan Pramuka yang memakainya pada upacara khusus seperti kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Pramuka, dan kegiatan-kegiatan tertentu. Kemudian pakaian seragam khusus yang merupakan pakaian yang digunakan seperti pakaian seragam pramuka muslim dan juga seragam tambahan yaitu seperti jas, blazer, rompi, atau tambahan lainnya. Kemudian tata cara penggunaan seragam pramuka. Nah, tata cara penggunaan seragam pramuka ini sesuai dengan SK Kuarnas nomor 174 tahun 2012 tentang petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota Gerakan Pramuka ada 8. Yaitu yang pertama, seorang calon anggota Gerakan Pramuka yang belum dilantik atau dikukuhkan hanya dibenarkan memakai seragam pramuka tanpa tutup kepala, tanpa setangan leher, dan tanpa menggunakan tanda pengenal Gerakan Pramuka lainnya. Kemudian, yang kedua yaitu seorang anggota Gerakan Pramuka yang telah memenuhi syarat dan telah dilantik atau dikukuhkan atau mendapat persetujuan berhak memakai pakaian seragam pramuka lengkap dengan setangan leher dan juga tutup kepala, serta tanda pengenal Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berhubungan dengan usia, golongan, dan tingkat atau jabatan. Kemudian yang ketiga, poin pertama, pakaian seragam pramuka harus digunakan oleh mereka yang berhak secara lengkap, rapi, bersih, dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apalagi sedang melakukan kegiatan di depan umum. Kemudian poin kedua, pakaian seragam pramuka harian dikenakan pada waktu kegiatan kepramukaan pada umumnya. Kemudian poin ketiga, pakaian seragam pramuka upacara dikenakan pada waktu mengikuti upacara peringatan Hari Besar Nasional, Hari Pramuka, Hari Pembukaan, dan penutupan kegiatan Jambore, Raimuna, atau perkemahan Wirakarya dan semacamnya. Upacara pelantikan pengurusan Mabi atau kuartir, dan juga menghadiri undangan yang ditentukan seragamnya yaitu seragam upacara. Kemudian poin keempat, pakaian seragam kegiatan, bakti atau olahraga hanya dikenakan selama kegiatan tersebut. Kemudian pakaian seragam pramuka dikenakan hanya bila mana yang bersangkutan bertindak sebagai anggota Gerakan Pramuka yang melaksanakan tugas atau kegiatan kepramukaan. Kemudian, ketika anggota pramuka sedang berada di organisasi lain, tidak dibenarkan untuk menggunakan seragam pramuka beserta dengan tanda pengenal anggota Gerakan Pramuka lainnya. Kemudian, anggota Gerakan Pramuka yang secara pribadi menjadi anggota organisasi massa atau organisasi politik
Dilarang keras untuk memakai seragam pramuka atau tanda pengenal anggota gerakan pramuka pada saat melaksanakan tugas atau kegiatan organisasi massa atau organisasi politik tersebut dan juga sebaliknya. Kemudian, untuk menjaga harkat dan martabat anggota gerakan pramuka, maka sepatutnya setiap anggota gerakan pramuka untuk selalu menjaga nama baik gerakan pramuka dan harus bersikap dan bertindak sesuai dengan satya dan dharma pramuka. Kemudian yang terakhir, kuartir atau satuan gerakan pramuka setiap anggota gerakan pramuka berkewajiban untuk saling mengingatkan dan saling membetulkan cara berpakaian seragam pramuka yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk penyelenggaraan penggunaan pakaian seragam pramuka dengan cara yang santun. Nah, itulah tadi tata cara pemakaian seragam anggota pramuka. Nah, kita sebagai anggota gerakan pramuka sudah sepatutnya untuk saling mengingatkan mengenai tata cara berpakaian yang benar sesuai dengan SK dari Kuarnas, dan juga sudah selayaknya dan sepatutnya untuk kita berakhlak sesuai dengan satya dan dharma pramuka. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan membahas tentang sejarah kepramukaan, baik sejarah kepramukaan di dunia maupun di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah kepramukaan di dunia. Pada awal tahun 1908, Baden Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya kemudian dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di negara Inggris dan negara-negara lain. Kemudian berdirilah organisasi kepramukaan yang semulanya hanya untuk laki-laki yang diberi nama Boy Scout. Kemudian, atas berkat bantuan adik perempuan beliau yang bernama Agnes, pada tahun 1912 berdirilah organisasi kepramukaan untuk wanita yang diberi nama Girl Guides dan dilanjutkan oleh istri beliau. Yang kedua, sejarah gerakan pramuka di Indonesia. Sejarah gerakan pramuka di Indonesia dimulai pada tahun 1912. Cikal bakal pramuka di Indonesia adalah didirikannya organisasi Netherlands Pathfinders Organisatie atau NPO, bentukan Belanda. Kemudian pada tahun 1916 organisasi tersebut berganti nama menjadi Nederland Indische Pathfinders Vereniging atau NIPV. Istilah Pathfinders merujuk pada istilah organisasi pramuka di negara Belanda. Para tokoh nasional di Indonesia mengganti istilah Pathfinders dengan istilah pandu atau kepanduan, dan pada tahun 1916 dibentuklah organisasi kepemudaan bentukan bangsa Indonesia bernama Javaanse Pathfinders Organisatie yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara yang ke-7. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.